Halo, apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan semoga rezekinya pun melimpah ruah. Kembali lagi bersama saya Cepi di channelnya Cepi, dan tidak banyak bicara spoiler di awal dan juga tidak banyak basa-basi lagi. Ayo kita bahas cerita film dari John Wick Chapter 2. Sebelumnya akan kita awali dengan John Wick yang sedang mencoba mengambil mobilnya kembali karena pada John Wick Chapter 1 mobilnya belum sempat diketemukan. Ternyata mobilnya disembunyikan oleh saudaranya Viggo. Pada kebetulan saudaranya Viggo ternyata sama-sama seorang mafia yang berniat untuk membalas dendam atas kematian Viggo dan Joseph keponakannya. Sementara itu pasukan si mafia yang mencoba membunuh John Wick, si kepala mafia yang berada di ruangannya, di mana di situ terlihat ada ajudannya yang bertanya kenapa begitu sulit sekali membunuh John Wick yang hanya seorang diri saja. Si mafia menjelaskan bahwa John Wick adalah seorang pria yang tekun, fokus, berkomitmen tinggi, taat bayar pajak, dan orang seperti itu hampir sulit untuk ditaklukkan dengan mudah. Hingga pada akhirnya anak buahnya si mafia tewas semuanya, dan seketika itu kepala si mafia gusar dan terlihat akan ketakutan. Ingat ya, siapa saja yang berhadapan dengan John Wick, sekaliber mafia besar pun pasti akan luntur keberaniannya. Apalagi seperti saya, seorang pengangguran yang tanpa tanda jasa. Sekali lagi si mafia pun lebih memilih tidak melawan, dan John pun menawarkan damai kepada si mafia tersebut. Mir. John Wick pun merupakan seorang tipikal orang yang memilih dan memiliki akal dan rasional, asal kita tahu bahwa John Wick sendiri dari dulu memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya itu. Dia juga sebenarnya tidak ingin ada masalah dengan siapapun, cuman memang yang namanya ada aja cobaan dan godaan, sehingga jangan salahkan John Wick jika mereka semua telah membangunkan singa yang tengah tertidur. Setelah berhasil mendapatkan mobilnya kembali yang ringsek akibat pertarungan semalam, John pun memutuskan untuk pulang ke rumah, mandi, makan, dan tidur seperti mas-mas kesepian pada umumnya. Saat pagi hari datanglah Agus Subekti, sang pemilik bengkel yang sekaligus sahabatnya si John Wick. Mereka mencoba melihat kondisi mobilnya untuk diperbaiki agar bisa kembali sedia kala, karena sebelumnya dipakai untuk pertempuran sengit yang mengakibatkan mobilnya kini rusak parah. Setelah apa yang terjadi, John Wick akhirnya mengubur kembali perlengkapan membunuhnya dan hanya ingin tinggal menikmati masa pensiunnya atas apa yang telah diraihnya selama ini dan kembali pada kehidupan normalnya. Yang namanya takdir bukanlah sembako yang bisa kita pilih sesuka hati pada warung si gendon. Dikarenakan tak lama kemudian datanglah seorang pria berpakaian rapi datang ke rumahnya. Ternyata orang tersebut merupakan pria bernama Santiago Diantiono. Sering sekali kita panggil Coblek. Tujuan Coblek datang ke rumahnya John adalah untuk meminta tolong kepada dirinya agar kembali pada pekerjaan membunuhnya, hanya untuk sekali lagi saja. Dan setelah itu semuanya selesai. Ternyata di sini ada hal yang menarik. Alasan John bisa pensiun dan keluar dari dunia kriminal berkat bantuan dari Coblek, di mana John sendiri memiliki sebuah perjanjian dengannya. Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan segel, di mana segel ini memiliki dan dimiliki oleh semua anggota pembunuh bayaran kontinental, di mana ini berfungsi untuk melakukan kesepakatan antara dua orang. Jika ketika John sudah diberi bantuan, maka suatu saat ia akan diminta bantuan balik. Maka John pun harus dan wajib untuk membantunya, dan itu terlihat dari darahnya sebagai salah satu bukti fisik atas perjanjian mereka berdua. Coblek sendiri merupakan seorang yang cukup berpengaruh di dunia kriminal, sekaligus Coblek sendiri merupakan anak dari salah satu petinggi dunia organisasi kriminal di dunia yang disebut dengan High Table. Pada video sebelumnya dijelaskan ada Continental dan juga ada High Table. Jika Continental hanya menguasai dunia kriminal pada tingkat negara, sedangkan High Table menguasai dunia kriminal pada tingkat dunia. Edan gak? You remember? You remember? You remember? John yang memutuskan untuk tetap pensiun dan menolak tawaran Coblek. Setelah mendapatkan penolakan dari John, Coblek pun tampak kecewa dan memutuskan untuk pergi. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Ternyata Coblek mengeluarkan sesuatu yang dapat menghancurkan rumah John, dan itu merupakan sebuah tanda bahwa siapapun tidak boleh menolak keinginannya.
Setelah rumahnya hancur, John pun pergi ke hotel di Continental untuk bertemu dengan Otong G. Bruce yang merupakan ketua dari Continental itu sendiri. Tujuan John datang dari sana adalah untuk bertanya dan meminta saran kepada Otong G. Bruce yang merupakan orang yang bisa dibilang cukup dekat karena mereka berdua sudah berteman sejak lama. Maka menceritakan tentang perbuatan coblek kepadanya. Otong pun mengatakan bahwa ada dua aturan penting yang tidak boleh dilanggar dalam organisasi ini. Pertama, tidak boleh membunuh di area di Continental. Kedua, harus menghormati segala perjanjian dan pemilik segel itu sendiri. Dan ingat, dalam dunia kriminal aturan adalah mutlak, komitmen adalah baku. Karena tanpa aturan apa bedanya kita dengan binatang? Hal tersebut dipaparkan oleh Otong G. Bruce. John yang tidak punya pilihan lain. Jika tidak menghormati perjanjian tersebut, maka John pun harus mati. Kabur dari perjanjian tersebut, John pun harus mati. Membunuh pemilik segel pun, John harus mati. Juga akan diburu dan harus mati. Dan peraturan jenis apa ini? John tidak mau harus melakukan apa yang diinginkan dari pemegang perjanjian, alias Mamang Coblek di Antiano. Setelah John mengetahui perjanjian itu, maka John bisa benar-benar bebas. Dalam hal ini, janji bisa dikatakan hutang dan wajib ditebus. Jika tidak, nyawa taruhannya. Setelah mendapatkan arahan dari Otong G. Bruce, John langsung pergi ke rumahnya Coblek, di mana di situ terdapat beberapa penjaga profesional yang menjaga Coblek. Di mana para penjaga tersebut levelnya pasti high kelas lah. Dan setelah bertemu dengan Coblek, Coblek pun langsung mengutarakan keinginannya agar John membunuh kakaknya sendiri. Dimana si Weni, Antiano, saudaranya Coblek, ini merupakan kandidat untuk menggantikan posisi ayahnya yang merupakan para petinggi high table. Tidak banyak bicara, John sendiri langsung pergi dan melakukan tugasnya tersebut. Dimulai dengan John mendatangi tempat penyimpanan barangnya yang di situ menyimpan pakaian dan senjata yang bisa digunakan untuk membunuh, dan penjaganya pun mengatakan, "Selamat berburu, John." Mr. Vic. Sehingga bisa dipastikan bahwa pamor John yang sudah sebagai legenda memang tidak bisa diragukan lagi. Singkat cerita, John pun harus tiba di hotel, cabang hotel di Continental, di mana di situ pemilik hotel itu sendiri yang laki-laki yang sudah kenal dengan sosok John Wick, di mana targetnya dekat dengan cabang hotel tersebut. Dari situlah John langsung memesan sebuah kamar. Ternyata cabang hotel tersebut sama diperuntukkan untuk semua pembunuh bayaran. Lagi-lagi mereka semua sudah tentu kenal sosok si John Wick. Dengan popularitasnya yang disandangnya, John meminta dibuatkan sebuah jas pesta dengan bahan anti peluru yang terbuat dari material khusus, sehingga John juga pergi ke sana dengan seorang ahli peta yang mengetahui lokasi tersebut. Tujuannya agar John mengetahui jalan masuk dan keluar dengan cepat dan efisien. Yang terakhir, John pergi ke tempat senjata profesional, dan lagi-lagi yang khusus menyediakan berbagai senjata bagi pembunuh bayaran, di mana di situ justru John meminta dan mencoba satu persatu senjata yang paling direkomendasikan. Dari semua kemudahan ini, kita sudah tahu betapa berpengalamannya John dalam seni membunuh. Hal ini sekaligus menjadikan saya pribadi bahwa untuk membunuh seorang saja berbagai persiapan yang matang, dan bukan hanya untuk bermodalkan dengkul saja. Gila, persiapannya aja udah kayak gitu ya. How many buttons? 2. Trousers? I need something robust. Flared Magwell for easier reload. Pada tempat yang berbeda, kita akan diperlihatkan sesosok target Weni di Antiano yang baru saja datang, dikawal oleh beberapa pengawal profesional, dan sekali lagi anak dari pemimpin kriminal dunia tersebut. Tentu pengawalnya pun tidak kaleng-kaleng. Hingga pada saatnya Weni sedang sendirian, tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan kemunculan sesosok yang sudah berada di belakangnya. Dan itulah alasannya mengapa John Wick mendapatkan julukan Baba Yaga atau The Boogeyman, karena John Wick punya kemampuan untuk bisa menyelinap secara diam-diam tanpa ketahuan. Bahkan kentutnya pun merupakan kentut Boogeyman yang tidak bersuara, tapi sangat terasa sekali dampaknya. Kemampuan menyelinap seperti itu cocok sekali untuk Anda yang curigaan dengan pasangan dan ingin mencari tahu apakah pasangan Anda suka selingkuh atau tidak. Lanjut kepada si Weni yang sedang mengetahui dirinya akan mati dan sudah pasti akan mati, di mana Weni pun langsung membunuh dirinya sendiri dengan menyayat urat nadinya sambil berendam di kolam miliknya. Lagi-lagi saya dikejutkan dengan karakter John Wick yang begitu kuat, sampai-sampai membuat targetnya pun sangat putus asa untuk memperjuangkan hidupnya. Setelah tahu bahwa John Wick akan membunuhnya, padahal itu baru akan belum dibunuh,
Ya wajarlah kalau ada orang yang menyerang atau membunuh kita, ya minimalnya ada perlawanan sedikit lah. Paling enggaknya mencoba untuk nelpon pengawalnya, biar pengawalnya pada datang. Nah ini saking takutnya dan saking penasarannya, aduh malah ini justru malah bunuh diri, ngaco. Why? Was she worth the price? Setelah John Wick selesai dengan misinya, John pun berjalan pulang dengan santainya, namun ia bertemu dengan pengawal pribadi yang bernama Julie, di mana John Wick sudah mengenal dia sebelumnya, sehingga saat Julie bertanya, "Apa kamu sedang bekerja, John?" John Wick pun menjawab, "Ya." Sehingga dari situlah terjadi baku tembak, mana John sendiri harus menghadapi beberapa penjagaan tepat di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang sedang berpesta. Julie bergegas untuk melihat bosnya, dan ternyata bosnya mati. Karena selain Wendy sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri, Julie juga tidak mau harus menjadi seorang pengangguran seperti saya. Setelah mengetahui bahwa bosnya sudah tiada, sesaat John sedang kabur melalui jalur bawah tanah, ia pun dikejutkan dengan munculnya pengawal dari Joe Black. Ternyata Joe Black sendiri berencana untuk membunuh John Wick. Sesaat Wendy D'Antiano, tetehnya sudah tewas, namun dengan ketangkasan yang dimiliki oleh John dan sutradara menginginkan ada season John Wick chapter 3, akhirnya John pun mampu mengalahkan beberapa pasukan tersebut dan lolos dari sana. Akan tetapi John sudah keluar dari jalur bawah tanah, lagi-lagi harus melewati dan harus melawan Julie, menuntut balas atas kematian Wendy D'Antiano. Sesaat John sedang kabur melalui jalur bawah tanah, ia pun dikejutkan dengan munculnya pengawal dari Joe Black. Ternyata Joe Black sendiri berencana untuk membunuh John Wick. Sesaat Wendy D'Antiano, tetehnya sudah tewas, namun dengan ketangkasan yang dimiliki oleh John dan sutradara menginginkan ada season chapter 3, akhirnya John pun mampu mengalahkan beberapa pasukan tersebut dan lolos dari sana. Akan tetapi John sudah keluar dari jalur bawah tanah, lagi-lagi harus melewati dan harus melawan Julie yang menuntut balas atas kematian Wendy D'Antiano yang selaku bosnya, dan terjadi perkelahian sengit tak terelakkan di antara keduanya, dan mereka harus berguling-guling hingga melewati anak tangga, dilanjut dengan adu jotos dan hingga menerobos masuk ke dalam hotel The Continental. Tak lama kemudian datanglah pemilik hotel tersebut, yang mana ia menyuruh keduanya untuk tidak melanjutkan pertarungan di area hotel tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa jika tidak ada pembunuhan atau kerjaan apapun di hotel tersebut, maka si pemilik hotel pun malah menyarankan mereka untuk mengajak dan minum AO dulu di sebuah bar. Dengan demikian emosi mereka pun bisa sedikit meredam, dan dengan disiplin dan taat aturan mereka berdua pun harus santai dan minum AO di bar, di mana Julie mengatakan bahwa ia akan membalas dendamnya dengan cara yang sangat menyakitkan kepada John. Kemudian John pergi ke kamarnya dan mendapatkan sebuah telepon dari Joe Black menyampaikan bahwa, "John, tolong jangan anggap ini sebagai masalah pribadi atas penyerangan pengawalnya tadi ya." Pada saat di lorong jalur bawah tanah, karena bagaimanapun apa kata orang jika Joe Black tidak membalas dendam atas kematian kakaknya, si Wendy, John sendiri tidak menjawab sepatah kata pun. John langsung menutup teleponnya, dan yang itu menandakan bahwa ini adalah sebuah penolakan maaf atas apa yang dilakukan oleh Joe Black. Dan udah tahu John itu bukan orang yang pantang menyerah, ini malah berani macam-macam dengannya. Nggak tahu apa kata sang sutradara, ia memberitahu bahwa John Wick merupakan tokoh utamanya. Singkat cerita, John Wick sendiri terlihat check out dari hotel tersebut dan memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat setelah misinya selesai. Dan sang pemilik hotel pun memberikan transportasi khusus agar John bisa pulang ke Amerika dengan aman. Karena takut John akan mendatanginya saat poker, mau atau tidur atau seperti apapun, Joe Black sendiri menelpon customer service yang merupakan pusat operator kriminal dunia, di mana Joe Black membuka kontrak sebesar $7 juta untuk siapapun yang bisa membunuh John Wick dengan cepat. Sehingga para admin di sana pun memproses kontrak tersebut, yang kemudian dikirim ke setiap nomor telepon bunuh bayaran. I appreciate the service. $7 million.
sehingga ini membuat Otong Gibrus selaku temannya terkejut. Pada hari yang berbeda, Coblek sendiri terlihat didatangi oleh Otong Gibrus untuk meminta tanda tangan bahwa perjanjian segelnya bersama John sudah selesai, sehingga sekarang Coblek pun dan John tidak terkait apapun dengan segel dan memungkinkan John bisa membunuh Coblek kapan saja. Nah loh, nampak Otong Gibrus memberikan atau menakut-nakuti yang mengatakan bahwa iblis sudah terkubur. Coblek dengan sengaja membangkitkan iblis tersebut dan ia pun harus siap-siap dengan resiko kapan saja John akan datang kepadanya. Entah itu Coblek saat sedang tidur atau sedang atau sedang apapun, John tidak akan pernah melepaskan mangsanya begitu saja. Mendengar hal itu, Coblek pun terlihat diam saja, padahal dalam hatinya berkata, modar aing. Pada tempat yang berbeda, John sendiri sudah terlihat berada di New York. Entah bagaimana sebabnya, ia langsung diserang oleh musisi jalanan. Ternyata musisi jalanan itu sebenarnya seorang pembunuh bayaran, tapi kemudian tewas mengenaskan di sana. Dilanjutkan dengan seorang pria Jepang yang kembali menyerang John, dan John sendiri sedikit kesulitan karena pria itu tak mempan untuk dipukul, ditendang, hingga John pun harus terlempar ke sebuah kaca. Namun ia memilih untuk menggunakan pistol dan menembak pria tersebut tepat di tengkorak kepalanya. Edan aja. Siapa yang kuat dengan pistol? Dan untuk ketiga kalinya John kembali diserang oleh pria Asia, dan akhirnya kita melihat bukti bahwa cerita John pernah membunuh dengan hanya sebuah pensil, dan itu dibuktikan pada adegan tersebut. Tidak cukup sampai di situ, saat sudah lelah dengan 3 kali pertarungannya, John pun kembali dikejar oleh Julie yang menuntut balas, di mana baku tembak yang tenang dan damai saat mereka berdua berjalan di depan umum tanpa seorang pun menyadarinya. Dan itu gunanya peredam level 1. Sesampai di stasiun, John kembali menghadapi pembunuh lain di sana, di mana saya sadar bahwa betapa capeknya menjadi John Wick dan kenapa tidak ada istirahatnya. Pertarungan pun dilanjutkan dengan di dalam kereta. Julie dan John terlihat pertarungan jarak dekat. Julie pun harus tewas di stasiun tersebut.